Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga, marilah untuk terlebih dahulu sama-sama kita menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini yang akan gue bahas adalah tentang 6 dosa besar orang tua kepada anak-anaknya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sama-sama kita ketahui sejak kecil kita selalu diperingatkan untuk tidak bersikap buruk kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka yang suka membangkang dan menyakiti hati kedua orang tua kita. Karena kita semua tahu bahwa ridho Allah adalah berasal dari ridhonya orang tua kita juga. Akan tetapi seperti yang sama-sama kita ketahui dan sering kita lihat di era zaman sekarang ini, bukan hanya anak saja yang durhaka, namun yang kita juga jumpai ada juga orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anak, sehingga sikap yang dirasa benar oleh orang tua ini justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan gue bahas adalah dosa-dosa besar orang tua terhadap anak yang sering dilakukan tanpa disadari, ya. Ini khusus untuk orang tua, mau dipahami ya ibu bapak ya. Nah, untuk yang pertama ya, dari 6 dosa besar orang tua kepada anak-anaknya yang sangat dibenci Allah adalah yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Nah, tentunya sebagai orang tua kita sangat tidak dianjurkan untuk bertindak kasar terhadap anak kita sendiri, baik itu dari segi tindakan maupun ucapan. Apabila kita menemukan sikap anak yang tidak kita sukai atau tidak berkenan di hati kita, saudaraku, hendaknya dinasihatilah dengan lembut dan tatap dengan penuh kasih sayang, bukan malah dibentak ataupun memaki anak dengan kata-kata yang tidak baik, ya. Seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Ini dari hadis riwayat Abu Daud. Artinya pertanggungjawaban kita itu dunia wal akhirat. Bagaimana cara kita mendidik anak kita? Suatu yang wajar, anak nakal, bandel, memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Akan lebih bagus dipanggil, dinasihati secara lemah lembut dengan tatapan penuh kasih sayang. Gak bisa Gus, kasar, dia orangnya keras. Semuanya yang menurut saudaraku tidak mungkin jika Allah berkehendak. Asal dengan niatmu baik penuh dengan kasih sayang, yakinlah saudaraku, pada saatnya anak kita akan taat dan patuh kepada kita. Kemudian untuk yang kedua, saudaraku, di antara 6 dosa besar orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah itu adalah pilih kasih kepada anak. Nah, ini berlaku untuk orang yang memiliki anak lebih dari satu.
Entah anaknya itu ada 2 orang, 3 orang, mau 10 orang. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Pilih kasih atau bahkan memberi lebih kepada anak kesayangan dibanding dengan anaknya yang lain. Sehingga yang terjadi adalah ada anak lain yang merasa terabaikan. Yang mana sikap pilih kasih orang tua kepada anak bisa memicu putusnya tali silaturahmi antara sesama anak dan bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara anak-anak yang lain. Artinya kita sebagai orang tua harus bijak dan adil. Apa bentuk? Mau yang satunya kaya, satunya miskin. Mau dikemanakan? Mau diapakan? Itu adalah anak kita, darah daging kita. Mau dibenci seapapun bencinya, itu adalah darah dagingmu sendiri. Ya, jadi jangan yang dilihat olehmu baik kemudian dibanggakan, yang tidak baik kemudian dikucilkan, diasingkan, yang kaya dibanggakan, yang miskin dihinakan. Nah, inilah diantara kategori pilih kasih kepada sama anak yang bisa memicu keretakan dalam rumah tangga, bisa merenggangkan hubungan tali silaturahmi antara kakak, adik, dan anak-anak kita semuanya. Sebetulnya pemicunya perpecahan dalam keluarga itu kuncinya ada di seorang ayah dan ibu. Artinya orang tua itu yang memegang kontrol sepenuhnya kepada keluarga besarnya. Di mana ibu dan bapaknya bisa mengendalikan semuanya ini, maka anak-anaknya sampai akhir hayatnya akan tetap menjadi suatu rumah tangga atau keluarga besar yang selalu harmonis. Tapi jika ini dilakukan, pilih kasih terhadap satu dengan satunya, akhirnya terjadi kecemburuan sosial. Kedepannya akan berdampak panjang. Di saat kita nanti sudah tidak ada, akan berakibat anak kita dengan yang satu dengan satunya akan renggang, kemudian turun-temurun lagi ke anak cucu kita. Dan itu akan terjadi lama-lama akan putus dan hilang, tidak ada lagi hubungan saudara. Ini sangat disayangkan. Yang mana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir itu pernah bercerita, saudaraku. Ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Ahmaloji binti Rahwari kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu, sehingga menemui Rasulullah. Nah, ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, atau berkata, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Kemudian ia berkata, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kembali, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Ini dari hadis riwayat Muslim. Nah, artinya tidak bisa itu diberikan hanya kepada satu orang. Kita harus bisa menjadi orang tua yang adil untuk beberapa anak kita. Tidak boleh dipilah dan pilih. Semua anak di hadapan Allah adalah semuanya sama. Tidak boleh dipilih, tebang pilih ya. Itu yang kedua. Kemudian saudaraku, untuk yang berikutnya adalah yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Nah, ini sering terjadi di era zaman modernisasi ini. Kebiasaan kita orang tua yang membanding-bandingkan anak itu sudah jelas akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika hal yang dibandingkan adalah sesuatu yang di luar kemampuan anak itu. Justru ini akan melemahkan atau menjadi kelemahan dari si anak itu sendiri. Di mana hal ini akan berpengaruh atau mempengaruhi pikiran juga perasaan dari anak ke orang tua. Ini karena akibat atau dampak dari dibanding-bandingkan. Tengok si A, kenapa kamu enggak? Tengok si B, kenapa kamu begini? Nah, itu akan semakin melemahkan anak yang kita sampaikan tadi. Cukup dalam hati kalau kita mengambil perbandingan, membandingkan anak saya yang ini soleh, yang ini enggak, yang ini kaya, yang ini miskin. Tapi tidak perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Kalau itu sampai terlepas atau terucap dari bibir kita sebagai orang tua, itu akan melemahkan anak dan akan menjauhkan anak itu sendiri dari diri kita. Dan itu yang tidak pernah dipahami. Kadang dipahami tapi tetap dilakukan. Ini sangat disayangkan saudaraku.
Kemudian yang keempat, mengekang kebiasaan anak. Ya, inilah diantara dosa-dosa orang tua kepada anak, mengekang kebiasaan anak. Ya, sudah sewajarnya orang tua itu akan takut jika anaknya terjerumus dalam pergaulan yang salah atau pergaulan bebas. Apalagi di zaman modernisasi ini, kalau kita memang tidak bisa memperhatikan anak secara sepenuhnya, bisa akan rusak moral anak-anak kita. Tapi bukan berarti atau bukan harus dikekang. Ya dikekang apa? Kebebasannya. Karena jika terjadi pengekangan, maka sang anak ini akan sulit berkembang dan mandiri ketika dia sudah dewasa nanti. Maka dari itu, mengekang anak bisa menjadi sikap durhaka orang tua kepada anaknya. Mengekang dalam arti dalam hal-hal yang positif saja, yang memang kita pandang itu tidak akan menghasilkan dan malah justru merugikan anak kita. Tapi kalau untuk bersosialisasi, ya, bermasyarakat, dalam aktivitas kegiatan yang positif, itu sangat tidak diperbolehkan kita mengekang anak. Selama itu membangun demi kebaikan, demi masa depannya, silakan saja. Jadi jangan dipukul rata semuanya harus tunduk taat patuh kepada orang tua. Anak pun butuh kebebasan. Supaya apa? Supaya saya bisa berkembang, supaya pikirannya bisa lebih maju, bisa mendapat wawasan yang lebih, ilmu yang lebih, selama dalam hal yang positif. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mendoakan atau menyumpah keburukan kepada anak. Ini sangat disayangkan, saudaraku. Kita sebagai orang tua sudah sering kita lihat, walaupun tidak semuanya, ada sebagian kadang selalu mendoakan keburukan kepada anak. Yang mana artinya berdoa itu bukan hanya semata-mata setiap selesai mengerjakan ibadah saja. Bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua itu semuanya bisa dikatakan sebagai doa, ya. Apa yang kita ucapkan untuk anak-anak kita adalah sebuah doa. Tidak harus dilakukan secara setelah selesai melaksanakan ibadah atau sholat. Dan tentu kita sadar, kita sama-sama tahu, doa atau ucapan dari orang tua itu sangat cepat dijabah. Terkadang begini saudaraku, kita sebagai orang tua sadar, apabila mendapat anak yang tidak mematuhi perintah, kita langsung berkata buruk. Ya, ucapan kita yang buruk kepada anak karena tidak taat, tidak patuh tadi. Padahal ingat, setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua itu merupakan doa yang bisa jadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan. Nah ini ya, doa orang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Ini dari hadis riwayat Tirmizi. Berarti ini masuk kategorinya, saudara. Orang teraniaya itu kalau dia sampai mendoakan kita, mendoakan orang yang menzaliminya, akan segera dijawab oleh Allah, tentunya dengan segala cara. Kemudian doa seorang musafir. Orang musafir juga doanya paling cepat dijawab oleh Allah. Dan yang ketiga adalah doa keburukan dari ucapan orang tua yang disampaikan untuk anaknya. Jadi akan lebih baik, saudaraku, jika kita sudah paham tentang ini. Artinya masa depan kita, masa depan anak kita, dunia dan akhirat kita. Anak-anak kita itu semuanya tinggal di kita sendiri. Putih engkau katakan putih akan menjadi putih, hitam engkau katakan hitam akan menjadi hitam. Hati-hati tentang bicara. Sehebat apapun anakmu, mau seberapapun modalnya besarnya, seberapapun kayanya, tapi keburukan masih selalu kau ucapkan, tidak akan menemui keberkahan dalam hidupnya dan tidak akan mendapatkan ridhonya dari Allah SWT. Artinya cabut ucapan itu dan jangan sekali-kali lagi ke depannya sampai mengucapkan keburukan
untuk anak kita sendiri, karena itu bisa menjadi sebuah doa yang bisa jadi ada kalanya akan dikabulkan atau dijabah oleh Allah SWT. Jadi kesimpulannya, saudaraku kaum muslimin rahmatullah yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, oleh sebab itu Gus Ri selalu menghimbau untuk pada kesempatan kali ini, mulai detik ini, mulai saat ini, berhati-hatilah dalam berbicara kepada anak. Berpikirlah terlebih dahulu apabila hendak marah kepada anak, dan hindari sebisa mungkin terbawa emosi saat marah kepada anak, apalagi sampai menyumpah anak dengan ucapan yang kurang baik, karena hal tersebut bisa terjadi kepada si anak di kemudian hari. Dan jika memang benar terjadi, barulah kita akan menyesalinya. Seperti yang sudah gue sampaikan tadi, seburuk apapun dia, sehina apapun dia, itu adalah keturunanmu, darah dagingmu. Oke lah, di saat ini dia sangat menjadikan suatu kebencian. Kita pandang seperti tidak ada gunanya anak ini kita lahirkan, hanya menyusahkan orang tua, membuat benci orang tua, selalu membebani orang tua. Tapi saudaraku, tidak ada kehidupan ini di dunia yang abadi. Faktanya apa? Sering kita lihat yang dulunya anak yang kita sia-siakan, yang kita anggap miskin, anggap bodoh, pada akhirnya dia akan tumbuh menjadi anak yang beriman, soleh, dan akhirnya sukses. Dan itulah yang akhirnya bisa membagikan orang tua, yang selalu mendoakan orang tua baik dunia sampai di akhir. Sementara anak yang kita banggakan dari kecil, ada juga pernah terjadi, bukan hanya sekali dua kali, yang kemudian di masa tuanya hanya menyengsarakan kita, menyiksa kita, merugikan kita, tidak pernah mendoakan kita. Jadi jangan dianggap pada kesempatan saat ini kita lihat keburukan itu akan selamanya buruk, kebaikan itu akan selamanya baik. Tidak. Maka dari itu Gus Ri mengajak pada saudaraku, selaku orang tua, marilah kita bersikap adil, bijak, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang kepada anak kita. Apapun bentuknya, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dipungkiri. Anak adalah titipan dari Allah yang dititipkan kepada kita. Itu adalah amanah. Terima, syukuri, sayangi. Kenapa? Jika kita salah dalam menanamkan, maka akan berbuah suatu hal yang salah di kemudian hari. Tapi kalau kebaikan kita tanam sejak dini, maka kebaikan anak kita akan kita petik baik nanti di akhirat kita hingga di akhirat kelak. Amin. Kemudian yang terakhir saudaraku, di mana dosa-dosa orang tua yang sangat dibenci Allah, itu diantaranya tidak memberi pendidikan kepada anak. Nah, di sini yang dimaksud pendidikan dalam hal ini bukanlah sekedar pendidikan sekolah saja, namun bisa juga menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Ya, pendidikan bukan sekolah saja, ilmu pengetahuan bukan sekolah saja. Misalnya tentang pendidikan agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya setiap orang tua kita diwajibkan untuk memberikan keterampilan kepada setiap anak, sehingga kedepannya harapan keterampilan tersebut bisa mengantarkan anak untuk menemukan jati dirinya perihal menemukan kehidupan yang bahagia dunia maupun akhirat. Dan jika kita mengabaikan pendidikan anak, maka sudah jelas bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim padahal masih mempunyai kedua orang tua. Jadi perlu kita berikan ilmu pemahaman, baik itu secara sosialnya, budayanya, agamanya, ilmu pengetahuannya. Jangan sampai kategorinya anak kita sebetulnya masih punya ibu, punya bapak, tapi seperti anak yatim atau anak piatu, karena dilepas saja tanpa kita iringi dengan pendidikan. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Nah, ini dikutip dari hadis riwayat Tirmizi. Artinya Rasulullah sudah pernah bersabda untuk mengajarkan anak-anak kita untuk sholat. Ini berlaku untuk di usia sudah 7 tahun ya. Jika pada usia 10 tahun
Si anak tidak mau taat itu, tidak mau melaksanakan sholat, pukul saja. Tapi yang sewajarnya. Ini hadis riwayatnya dari mana? Dari hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, marilah kita sebisa mungkin mulai detik ini setelah mendengarkan audio dan video ini untuk belajar menjadi orang tua yang bisa dijadikan panutan bagi anak-anak kita semuanya. Dengan begitu, semoga Allah SWT selalu melindungi dan menjauhkan kita semuanya dari perbuatan tercela semasa hidup di dunia. Apalagi yang kita bisa banggakan, kita hidup di dunia saat pada akhirnya toh kembali ke pangkuan Allah SWT. Setelah kita nanti habis masa usia kita, siapa masih tinggal dunia? Anak-anak kita. Siapa yang memudahkan kita selain anak-anak kita? Tanamkanlah kebaikan itu sejak dini. Tanamkanlah kebaikan itu sejak saat ini. Jangan sampai dari ke-7 anakmu atau ke-5 anakmu, ke-10 anakmu, ke-2 anakmu, katakanlah 10 anak, hanya 2 yang mau mendoakanmu, yang 8 tidak mau mendoakanmu setelah kamu tiada. Ini karena apa? Sudah terbangunnya rasa kebencian sejak kita ada di dunia ini. Tapi dari 10 anak yang kita miliki, jika itu ditanamkan keadilan, ditanamkan kejujuran, tidak pilih kasih, semuanya disayang, berat sama dipikul, ringan sama dijing sama-sama, maka yakinlah sebesar apapun dosamu, kita sebagai orang tua, jika kita kembali dalam kubur nanti, maka 10 anak-anakmu ini akan saling bergotong royong untuk menyempurnakan semuanya amal ibadahmu, untuk membantu menghapuskan dosa-dosamu dalam kubur sana. Subhanallah. Jadi artinya jangan sampai salah mulai detik ini dalam menyampaikan ucapan kepada anak-anak kita. Jangan sampai salah memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Jangan sampai salah memberikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingat satu hal, apa yang kau tanam itulah yang akan tumbuh. Apa yang kau berikan itulah yang akan kau terima. Inilah namanya hukum sebab akibat yang harus kita pahami, harus kita pahami semua. Baiklah, kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmatullah. Gusti rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Di antara 6 dosa besar orang tua yang dilakukan kepada anak-anaknya yang sangat dibenci Allah. Semoga ini bermanfaat, bisa menjadikan suatu peringatan atau warning untuk kita semuanya, sebagai pengingat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya, jika ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan, baik itu kekurangan dalam penyampaian, dalam ucapan maupun kata-kata, mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Dan tak lupa juga gue ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Dan khusus bagi saudaraku yang mungkin saat ini baru mampir atau menemukan channel Jalan Surga ini tanpa sengaja atau memang sengaja, bagi pendatang baru yang belum subscribe, mohon keikhlasan hatinya untuk ikut membangun dan membantu membesarkan channel Jalan Surga ini dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan membagikan video ini ke sosial media manapun sebanyak-banyaknya, dengan harapan semoga channel Jalan Surga ini semakin bisa bertumbuh berkembang, semakin menjadi lebih baik dan besar, supaya berguna atau bermanfaat untuk saudara kita dimanapun saja berada. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih sekali lagi. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.